Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari yang ke-28 malam 28 berarti ya hari yang ke-28 di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Salawat ma'assalam biqouli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selalu kita lantunkan, kita aturkan kebangunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu kita rindukan sapanya besok di kiamat. Semoga kita semua diakui sebagai umat Muhammad dan bisa memperoleh syafaatnya, yaitu syafaatul uzma besok di kiamat. Amin. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini kayaknya kita mau berbicara tentang Lailatul Qadar. Karena ini di desa-desa lagi rame-ramenya, terutama setiap 10 hari terakhir di hari ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan mungkin kita akan mengingat atau mengenang tentang Lailatul Qadar. Jadi mungkin nanti Pak Ilham punya kenangan. Kalau saya itu pada waktu umur aliyah lah, itu mendapat cerita dari guru-guru saya tentang Lailatul Qadar. Begitu semangatnya, saya dan teman-teman itu dari musola itu saya ajak rame-rame ke masjid setelah jam 12. Nyegat Lailatul Qadar. Bayangan saya waktu itu ya, Lailatul Qadar itu ya bisa dilihat malam hari. Katanya itu, kata teman saya itu tidak ada angin. Sumo malah. Jadi ya, kita tuh memperhatikan. Begitu di masjid itu setelah sholat kita perhatikan. Oh ini coba orang. Nah, itu berarti durung Lailatul Qadar. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian kita jalan-jalan ke sawah juga. Bagaimana suasana langit. Bintang. Katanya tuh bintang itu trik gitu loh. Pokoknya piye ya. Nah, itu kenangan saya pada waktu masih umur aliyah itu sama teman-teman. Itu kayaknya Pak Ilham ini punya pengalaman berbeda ini. Menyegat itu loh dalam rangka secara umum sama. Karena kita di daerah sini itu yang secara umum ada kegiatan-kegiatan sholat malam itu, sholat Lailatul Qadar atau apa itu yang dilaksanakan malam-malam. Secara umum sama. Jadi nyegat Lailatul Qadar. Tapi apakah memang benar ya Lailatul Qadar itu bisa dicegat atau dinantikan di malam-malam terakhir di indra bisa dilihat atau jangan-jangan sudah terlewatkan, jangan-jangan di awal-awal Ramadan. Ini nanti mungkin Gus Musin bisa memberikan paparan apa benar itu di malam-malam terakhir itu atau sudah ada apa itu muncul di malam-malam pertama. Mungkin kita akan bahas nanti Mahmud bisa dikaji lebih dalam kajiannya tentang Lailatul Qadar yang orang-orang setiap malam itu ketika malam ganjil tradisi nyegat Lailatul Qadar. Anak-anak juga banyak itu jeraping di masjid, di musola itu dalam rangka juga ikut
meramaikan, menyemarakan malam Lailatul Qadar. Ya, nanti kita langsung ke Gus Musin aja. Iya, itu. Kan punya pengalaman Ya, di mungkin. Mesir ya. Ya karena Gus Musin, apalagi Gus Musin di Mesir ya. Sama enggak ya tradisinya Tradisinya kiatnya, seperti apa di sana. Tapi sebelum itu mungkin saya akan berbagi pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Karena saya pernah mendengar ceramahnya Gus Dur itu Lailatul Qadar itu pengalaman pribadi kan. Pengalaman pribadi. Jadi teori-teori yang dipaparkan di kitab itu saya pernah ini apa ya mendengarkan penjelasan dari Ahmad Hasyim ya, guru kita itu dulu menerangkan di kitab apa saya lupa. Kalau awalnya itu hari ini ya, itu berarti, jatuh hari ini kan ada itu di kitab. Nah, itu kalau menurut Gus Dur itu katanya pengalaman pribadi. Jadi ya berarti itu pengalamannya musonat kitab itu dan itu belum tentu pas untuk orang lain. Tapi ya saya ini mungkin mau sedikit cerita tentang pengalaman pribadi ini pada kira-kira 6 tahun yang lalu. Kayak apa itu? Apa ya, pengalaman pribadi yang kira-kira merasa mendapat Oh ya, saya merasa terselamatkan. Dan pada waktu itu memang pas bulan Ramadan. Tapi saya lupa entah itu tanggal ganjil atau genap. Saya lupa. Tapi waktu itu kita sama istri bangun malam. Dan istriku tak suruh sholat, namanya sholat istikharah. Istikharah nanti mimpinya apa. Kalau saya ya sholat biasa. Terus setelah itu saya berdoa cuma satu. Tapi doa saya ini apa ya? Enggak pernah dikasih guru saya. Saya doanya cuma Allahumma ja'alna minan najihin. Kalau bahasa Indonesia tapi tak Arabno lah. Kan belum pernah kayak doa itu. Ya Allah, Allahumma ja'alna ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selamat. Karena waktu itu saya merasa terjepit. Jadi ini kalau nggak ambil keputusan, saya ambil keputusan itu saya terancam. Bahkan saya ya, diancam teman saya sendiri. Engko nek keputusan kayak gitu dia. Terus akhirnya saya ambil keputusan dan saya yakin Allah maja'alna minan najihin. Akhirnya setelah ambil keputusan itu ya akhirnya respon dari orang-orang yang ada di sekitar saya itu sampai saya dibilang ngono kowe ya ora usah nganggo celon rokan ae kok cawe itu sampai seperti itu. Saya dibilang seperti apa? Penakut. Nah, jadi saya merasa terselamatkan karena saya tidak jadi terjun pada suatu dunia yang menurut saya bukan dunia saya. Kalau dunia saya kan ya dunia apa ya? Pengabdian lah. Jadi banser mengabdi itu tadi pengalaman saya. Ngono loh Pak. Kecil punya pengalaman. Kok waktu kecil baru kemarin 6 tahun yang silam, 6 tahun yang lalu saya sudah berada di Tutup. Sekarang tahun 2021 ya. Kira-kira tahun berapa itu 6 tahun yang lalu itu ada apa gitu. Oke, malah cerita kayak ini kembali ke Gus Musin tentang Lailatul Qadar loh Gus. Kalau di sini tradisinya itu ya itu kita ikut sama ya kita nanti di masjid setiap tanggal likuran malam selikur, malam telulikur, selawe, itu likur itu kita ke masjid kemudian kita sholat apa namanya tasbih dan sholat Lailatul Qadar pokoknya kita tradisi mungkin Gus Musin punya cerita unik atau apa ya yang beda dengan mungkin di Indonesia cerita itu ya apa sih Lailatul Qadar? Ya monggo mesin atau tehnya silakan di monggo Gus Musin. Bicara masalah Lailatul Qadar.
namanya aja qadar, otomatis yang paling kuasa, paling hebat, paling khairu min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 tahun, 1000 bulan. Jadi memang mengimbas pada masa lalu, waktu saya kecil di satu klub, itu saya juga setiap malam akhir Ramadan diajak sama kiai saya untuk selalu jangan tidur, sholat, tasbih dan sebagainya. Bahkan sholat. iya, sampai sahur Itu ganjil gitu. apa? Ya tiap malam. 10 hari. Kami meyakini tidak ada genap dan ganjil semuanya. Itu waktu pengalaman kecil. Tapi begitu sampai di Mesir, sama juga dengan Indonesia. Cuman di sana itu malam itu ramai. Tapi ramainya bukan hanya untuk ibadah, ramainya memang ramai. Ramai apa? Ada hidup di jalan-jalan di mana. Kami sendiri juga malam bebas. Nongkrongan itu? Nongkrong, Ngopi, apa itu? ya. Itu Yang ibadah 10 itu hari masjid. terakhir apa? Semuanya. Yang ramai itu untuk ibadah, tentunya hanya di masjid dan di mana. Kalau di jalan-jalan biasa kayak sama Indonesia. Kalau di Mekah lain lagi. Jadi kalau di Mekah itu di Masjidil Haram itu tarawih itu mungkin sampai 8 rakaat. Kemudian malamnya itu dilanjutin lagi. Raweh. Ya. 8 di awal, malamnya tambah. Sambung lagi. Sampai pagi. Itu kalau di Mekah. Kita pernah 20 gitu. Ya full. Jadi memang kalau saya pikir-pikir ya, saya tuh nanya juga, Lailatul Qadar itu apa? Setelah saya baca-baca gitu ya, saya teringat dengan apa hubungannya dengan ada apa di situ. Dan ternyata hubungannya sama Al-Quran. Inna anzalnahu. Saya turunkan Quran di Lailatul Qadar. Gitu. Jadi sehingga kalau saya ngimbas lagi kepada Indonesia, nuzul Quran itu di 17 Agustus. Tapi kalau di Ramadan. 17 Ramadan. Kalau di sana enggak. 27. Oh, bukan 17. Memang dalam banyak dalam versi ulama nuzul Quran itu ada yang bilang 24, ada yang bilang 27. Yang jelas itu dalam bulan Ramadan. Semua kitab diturunkan di bulan Ramadan. Zabur, Injil, ya, Ibrahim, itu semua di bulan Ramadan. Cuman kalau Quran kebanyakan di awal, di akhir-akhir itu 24 atau 27. Makanya kemarin di Pondok Minhajul Karomah diadakan nuzul Quran itu di malam 24. Kenapa? Lebih gampang 24. Jadi setelah itu murid yang pondok bisa pulang, kemudian di situ juga tidak mengganggu ibadah malamnya. Nah, kenapa ibadah malam? Nah, ini ada ceritanya. Jadi apapun yang berhubungan dengan Al-Quran itu mesti mulia. Nabi paling mulia siapa? Yang punya Al-Quran. Umat yang paling mulia siapa? Yang punya Al-Quran. Kota yang paling mulia apa? Tempat turunnya Al-Quran. Apalagi waktu yang paling mulia. Nah, waktu yang paling mulia apa? Al-Quran. Orang di antara kita yang paling mulia siapa? Yang Al-Quran. Kalau yang hafid belum tentu, tapi yang amil, yang hafid itu melakukan. Amil dan melakukan. Kalau cuma sekedar hafid itu bagus. Maksudnya pemula bagus. Tapi harus diteruskan. Yang saya ini yang ya hamil, hafid dan hamil. Yang saya khawatirkan itu banyak ya kasus-kasusnya hafid, mungkin cara didiknya gimana nggak tahu ya. Yang jelas ini bukan didikan Islam. Kenapa saya bilang begitu? Biasanya yang perempuan ketika hafidah kemudian nikah punya anak, Pak, iki upah ini anakmu, aku mau deres, mau masak. Pak, iki tolong masak aku mau deres, mau nyapu. Pak, iki sapunya aku mau deres. Ini gimana ini? Ini justru melanggar Al-Quran. Aku yakin dia tidak paham dengan isinya Al-Quran. Jadi hafid itu bagus, tapi harus diimbangi dengan memahami Al-Quran. Nah, kalau nggak bisa begitu, belum bisa mulia. Padahal semua yang berhubungan dengan Al-Quran mulia. Iya. Jadi tetap barokahnya, cuman bagaimana
masalahnya bagaimanapun juga dalam Islam itu uniknya perempuan harus menghormati laki-laki. Itu nanti dibahas sendirilah masing-masing pondok hafidnya. Nah, itu. Kita kembali kepada malam yang mulia karena ada turunnya Al-Qur'an. Di situ gimana sebetulnya? Memang disebutkan Al-Qur'an itu diturunkan di malam Lailatul Qadar. Tapi waktunya tidak jelas. Berarti malam Lailatul Qadar bisa 17 kalau gitu. Ya bisa. Nggak harus. Kalau ngikut itu. Nah, tapi kami punya keyakinan, saya punya inisiatif sendiri. Saya mengikuti pendapat yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu ketika diturunkan dari Lauhul Mahfuz langitnya bumi di Baitul Izzah. Gitu. Setelah itu kan di situ diteruskan oleh para malaikat Jibril diserahkan diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sesuai keperluan. Nah, itu juga malaikat yang paling mulia juga akhirnya apa? Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Padahal sebelumnya malaikat Jibril itu dianggap membawa sial bagi orang Yahudi. Orang Yahudi. Itu bagi Yahudi. Oh, bagi Yahudi. Iya. Jadi gara-gara malaikatnya Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Yahudi nggak mau iman sama Nabi Muhammad. Maunya malaikat siapa? Mikael. Oh. Sebab apa? Malaikat Jibril pembawa sial. Itu ya. Kan membawa wahyunya Yahudi. Nabi Muhammad. Lain Nabi Muhammad, bukan nabinya orang Yahudi. Oh, Maksudnya gitu. Nah, itu saya nggak tahu. Tapi bagi mereka ada Ya, pembawa sial. mereka. Itu. Sehingga gara-gara itu Nabi Muhammad, mereka tidak mau iman kepada Nabi Muhammad. Gara-gara cuman itu aja. Cuman yang karena membawa wahyu adalah malaikat Jibril. Itu aja. Kalau yang membawa wahyu Nah, itu kan disebut dalam malaikat Mikael. dalam surat Al-Baqarah itu. Disebut itu di juz awal. Cari sendirilah. Biar sama-sama belajar. Nah, kalau ngaji. iya. Jadi akhirnya ayat yang masalah inna anzalnahu fi lailatul qadar itu ketika sudah Islam sudah bertahun-tahun, kemudian suatu saat itu Nabi Muhammad dapat cerita tentang kehebatan orang-orang Yahudi. Jadi diceritakan seorang Yahudi itu ketika berjuang di agama Allah itu 30 tahun membawa pedang untuk menghunus untuk menegakkan agama Allah. Itu Yahudi. Sampun itu, Gus. Bukan. Wallahu alam. Jadi akhirnya apa? Nabi Muhammad itu langsung minder. Masya Allah. Kalau umatku kecil-kecil. Kalau berjuang selama 30 tahun apa bisa? Jadi istilahnya ya normalnya manusia itu ya minder lah dia. Jadi seakan-akan waduh berarti umatnya yang dulu lebih hebat karena lebih kuat-kuat. Umatku kecil-kecil terus umurnya lebih gimana cara panjang. ibadahnya gitu. Akhirnya dikasih kabar gembira oleh Gusti Allah. Khairun alfi syahr. Jadi Kecil. di malam itu kalau mau ibadah ya, itu maka lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83,4 bulan. Tahun. 83 tahun. Empat sekali sama dengan 83. Iya. Itu kan? Di sholat, misalnya sholat 2 rakaat ya, pahalanya iya. ya, lebih Setelah baik. 2 rakaat habis Isya, ketika itu kebetulan malam Lailatul Qadar, dapat seperti itu. Iya. Jadi ini ibaratnya wes ojo rasa khawatir. Orang Yahudi bisa melakukan 30 tahun mengangkat pedang terus. Jangan khawatir. Ini tidak 30 tahun, tapi 83 tahun. Lebih hebat mana? Nah, kecil-kecil tapi cabai rawit ya. Itu mati. Berarti no, deh. Nanti kita pulang dari sini tidur ya, digugah sama istri. Aku serasa aku dari ibadah 80 tahun. Lu kok bisa? Aku mau bersolat 2 rakaat pas Lailatul Qadar. Nah, ini yang masalah ini. Terus Ya, yang masalah ini. Ah, Makanya saya bilang
namanya menemukan Lailatul Qadar tidak semua orang bisa. Hanya rahmatnya Allah yang bisa. Walaupun ahli ibadah kalau belum ditentukan oleh Allah tidak bisa menemui. Tapi sadar nggak yang ketemu? Saya ketemu Lailatul Qadar itu sadar. Hanya Allah yang tahu. Oh gitu. Kalau sadar kan tadi Makanya ini kayak ini. ini hanya prerogatif Gusti Allah. Nggak usah sholat lah. merasa Oh, Merasa. merasa Merasa. Belum tentu benar. merasa Tapi kan belum ada dapat sertifikat lah bahwa itu dapat betulan. itu kan berarti pengalaman saya tadi belum tentu orang lain wah ora percaya tapi itu Tapi ingat ya, ibadahnya juga harus bukan karena Lailatul Qadar, tapi niatnya karena lillahi ta'ala lillahi ta'ala. Sekarang ini yang dikhawatirkan ibadah bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena apa? Ngejar pahala. Kejar pahala. iya Terus piye? Memberikan semangat support. Niatnya udah salah. Oh, salah. itu baru tingkatan kita Loh, baru seperti itu kalau kita merasa tingkatan kita, sampai kapanpun kita akan ngomong begitu. Padahal kita mati udah siap-siap loh. Bener gak? Mati nggak perlu tingkatan. Kita tuh Islamnya itu dari kemarin, dari kecil. Udah berapa tahun? jangan harus ditingkatkan lebih lagi. Kalau masih bilang tingkatan kita tiba-tiba bisa mati gimana? Masa begitu terus? Sementara kita Islam kita udah berapa tahun coba? Ya memang harus itu tadi, didasari keimanan dan keriduan Allah. Makanya ihtisaban. Disabar, keriduan. Itu Gusti Allah, bukan cari pahala, bukan cari Lailatul Qadar. Malah yang salah lagi, cari Lailatul Qadar nanti minta apa? Udah salah itu. Ini Lailatul Qadar sebagai pesugihan ini. Itu makanya. Memang dikabulkan, ya, memang akan dikabulkan insyaallah. Kamu berdoa aja yang kita apa? Dikabulkan ya. Tapi masa cuman sekedar permintaan di dunia? Yang paling enak kan permintaan untuk akhirat. Ridho ilah, kalau ridho ilah berarti dapat dunianya dan dapat akhiratnya. Tapi kalau permintaannya mendoa supaya hilang dari utang, ya Allah, cemen banget. Walaupun utang kita banyak. Waktu mulia kok cuman untuk berdoa supaya hilang dari hutang. Itu kan cemen banget. Bener gak? Iya, iya, iya. Tidak mendingan ini ibadah 2 rakaat sama dengan sampai 83. Daripada sholat banyak tetapi niatnya hanya demi mendapatkan 83,5 tahun. Nah, ini tugasnya jenengan-jenengan diluruskan yang mau ngibadah di Lailatul Qadar, tolong yang ridho ilah. Pokoknya imanan waktu sabar itu harus. Iya. katanya kok gitu ini bersolat habis sholat berkat kalau kita yakin ada langsung ya Allah engkau tahu apa yang ku mau Kayak iklan ini, kayak iklan ini. Iklan sebuah minuman ini. katanya Nabi Nah, seperti itu. kalau gitu nanti kayak ini. Gitu. Kalau di Boleh apa enggak? ya, boleh, semua boleh. Cuman yang saya teringat ketika tawaf ya. Kita mau minta memang pada waktu itu ya misalnya kita dapat masalah keduniaan. Ya, ada momen Lailatul Qadar kan kita manfaatkan. Tapi nanti takutnya hanya karena urusan itu ya. Jangan ngertos lah. Ngertos. Masalah ruwet rentengnya. Nah, kayak gini yang saya kadang teringat ketika Kenapa tawaf. Ketika tawaf ngikutin yang memimpin doa, orang pada amin, saya nggak berani amin sendiri. Kenapa? Doanya, Allah inna as'aluka ma sa'alaka nabiyuka. Saya langsung mundur. Diam aja. Kenapa? Nabi Muhammad selalu minta fakir. Aku masih belum berani. Doanya gitu. Nabi Muhammad minta fakir gimana? Minta yang susah-susah. Terus Akhirnya aku nggak jadi amin. Orang pada amin semua, aku diam aja. Nah itu artinya kalau doa harus jelas gitu. Kalau cuma sekedar nggak boleh kan ya. Global gitu ya. Harus. mau apa Tuhan bingung apa biaya. Jalur. Gara-gara masalahnya terlalu banyak. Akhirnya seperti itu. Ya Allah. Setelah dengar Masalahku ruwet Gus, aduh Gusti. makanya nanti kalau ada orang pulang dari haji, pulang dari tawaf, sampai rumah kok miskin. Loh, aku dengan anu kok jadi miskin, gara-gara umroh nih. Ya jangan salahkan umrohnya. Tadi dikabulkan Gusti Allah. Kan minta apa yang diminta Nabi Muhammad kan? Minta miskin ya miskin juga kan. Muhammad nggak pernah enak-enak seperti kita umatnya. itu harus dikhawatiri dia.
Jadi kembali kepada inti daripada Lailatul Qadar itu sebetulnya kalau dihubungkan dengan ayat itu asbab nuzulnya, Nabi Muhammad itu merasa minder, istilahnya bahasa manusianya itu minder karena umatnya kecil-kecil, masa bisa membawa pedang selama 30 tahun. Kita aja berapa hari aja Perang, udah bisa dibilang tadi, siap perang. Nah, tapi itu Allah itu ngasih kabar gembira. Umat paling Umatnya mulia. Nabi Muhammad sangat Spesial, ya spesial. Ya, Karena umat yang ada Al-Qur'annya. Al-Quran. Sesuatu yang ada Al-Qur'annya itu istimewa. Iya. Dan ya itu juga ini. Sebetulnya kalau kita ngibadah itu, kita jungkir balik. Bahasa jungkir balik. Sholat kalau bagi orang sufi itu masih jungkir balik. Bukan berarti nggak bermanfaat. Tapi kenapa dikatakan jungkir balik? Karena itu sebetulnya kita sholat, kita apapun yang kita lakukan, puasa, sholat, zakat itu jangan dilihat itunya. Untuk kalau berhubungan dengan Allah jangan lihat itunya. Tetapi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah. Jadi bukan sekedar jangan pandang sholatnya, pandang zakatnya, tapi yang dilihat itu hatinya. Itu yang paling inti. Nah, kalau gitu, kalau yang dilihat Gusti Allah hatinya tenang keimanan, ngapain aku sholat? Segera aja, pokoknya hati ini iman. Yang sholat aja belum tentu begitu, apalagi nggak sholat. Ya, itu juga kembali kepada tadi as-sholatul dzikra. Orang-orang filsafat itu yang mengatakan ngapain sholat? Kan yang penting sholat itu kan untuk ingat Gusti Allah. Kalau udah ingat kan selesai. Nah, sholat. Kenapa nggak kita bilang begini? langsung. Kalau nggak ada sholat, bagaimana mau dzikra? Uang proses menuju dzikra itu harus ada sholat. Untuk dikatakan dzikra yang dimaksud Gusti Allah itu harus melewati proses sholat. Kalau nggak ada sholat, kok langsung dzikra? Enak banget. Itu dinginnya ngada-ngada. Ya, jadi juga begitu. Jadi kalau ingin menyekat Lailatul Qadar, enak nggak pernah taat, nggak pernah, ya memang semua itu kita mengharap rahmat Gusti Allah sehingga ketemu Lailatul Qadar. Tapi kan juga ada ugo rampenya. Ugo rampenya apa? Bahasa Jawa ini itu ugo rampe ya. Persyaratan. Jadi persyaratannya secara memang kabeh Gusti Allah menentukan, tapi persyaratannya apa? Harus mengikuti amanah 8 amanah. Matanya jaga, telinganya, kupingnya, perutnya, tangannya, kakinya dengan menjalankan sholat. Sholat itu akhlak. Jadi kalau orang nggak mau sholat, nggak mau sering makan barang haram, sering ngambil barang punya kawannya, gimana mau dikatakan jaga amanah Gusti Allah? Benar nggak? Berarti nggak boleh dijujuk lah. Ya artinya kita hanya makanya ketika mau menghadapi Lailatul Qadar, serahkan. Ya Allah Gusti, Rabbana dzulamna anfusana. Segede apapun dosa kita. Kalau kita benar-benar Rabbana dzulamna anfusana. Nah, ini. Ya Allah Gusti, saya telah mendolimi diri saya. Kan bahasa begitu. Bahasanya kowe sing ngaplok wong, kowe sing biasa kan pasaran ya. Kamu yang ngaplok orang, kamu yang ngambil barang orang, kamu yang sering melikung orang, kamu yang meninggalkan sholat, kok bahasanya kamu telah mendolimi diri kamu. Itu bahasa lucu kan? Mestinya kan kamu mendolimi diri orang lain. Tapi itulah bahasa dosa itu, ya Allah saya telah mendolimi diri saya. Kenapa? Karena sebetulnya amanah tubuh kita itu, kita diamanai tangan, mata, segala anggota tubuh, itu amanah bagi kita ajak untuk ibadah kepada Gusti Allah. Kalau kita menyelewengkan berarti kita telah mendolimi diri kita sendiri. Makanya ketika menghadapi Lailatul Qadar jangan gaya, jangan sok merasa paling ibadah sendiri, jangan merasa sudah mesti aku mulai Qadar, aku ibadahku udah banyak, dosaku nggak ada. Yang lain tiduran. Itu itu udah salah. Kalau Lailatul Qadar itu berhubungan dengan rahmat Gusti Allah. Tapi itu tadi ya diiselingi dengan ya Allah, pasrah sama Allah, inabah, di atasnya tawakal itu inabah. Jadi ya Allah, saya tidak ada kemampuan apa-apa. Rabbana dzulamna, saya terlalu banyak dosa, saya telah mendolimi diri saya. Karena mendolimi, saya telah memukul Pak Irham, memukul Pak Muhtar,
kecuali saya telah mendolimi diri saya. Dan menjolimi Pak Mukhtar saya. Itu biasa kan. Nah, itu. Jadi itulah kalau mau menjelang Lailatul Qadar, kuat-kuatkan untuk pasrah, ngakuin dosa-dosa kita. Kalau ketemu orang kok ingat dosa, kita maafin dulu. Baru kita nanti malamnya benar-benar pasrah dan bisa siapa tahu ditemukan. Kalau Allah merahmati, insya Allah kita ketemu Lailatul Qadar. Tandanya paginya gitu nanti. Biasanya tandanya pagi. Lihat matahari itu terlambat. Oh, kalau kita ngeliat pagi matahari itu warnanya udah putih. Biasanya matahari itu kan bulat ya. Kalau pagi masih bisa dilihat nggak? Kalau Lailatul Qadar itu nggak bisa dilihat. Bulatannya udah nggak bisa. Karena saking terangnya matahari tanpa hambatan. Tapi nggak panas. Cuman terangnya itu lebih terang. Ini masih kelihatan ya. Lampu yang putih itu loh. Itu kan menyilaukan ya. Sampai nggak kelihatan garis. Nah itu. Tapi itu kelihatannya baru hari berikutnya. Hari berikutnya. Wes kadung ora. Iya. Ibadah. Indikasi. Iya. Indikasi ini. Jaju. Oh. Ini nek gurih. Itu. Kalau Lailatul Qadar di obral-obral enak men. Akhirnya kan Soben. Tarung Arab tadi. Kan Iya. Kelewat meneh. Yo sing apa ya, Cik? Ya tanggal 1 sampai 30 itu ya Ya, full ibadah. memang tiap hari. Cuman tadi itu jangan mengandalkan ibadahnya. Tapi tadi itu selalu iringin dolamna. Terus kalau pagi mengamati. Ya itu, Gus. Waktu saya masih ada itu, kata teman saya ini nggak ada angin, tenang gitu. Angin Itu kan masih tergantung. itu ya, apa? Ini kayaknya nggak ada angin. Ini nggak ada angin. Nggak ada angin itu. Nanti tandanya bisa lagi lihat. Terus Lihat mataharinya. ada ayat itu. Salamun, iya. Iya. Itu keistimewaannya. Apa itu? Maksudnya perasaan kita merasa nyaman pada malam itu. Nah ini, Salamun. ini kalau kita lanjutin ke Selamat. kita lanjutin ke ayat itu ya, salamun itu ya. Jadi tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Jadi di malam itu akan turun semua para malaikat akan turun dan roh juga. Roh ada yang mengartikan itu malaikat Jibril, ada yang mengatakan roh itu adalah makhluk pasungan Gusti Allah yang lebih hebat daripada malaikat. Punya tangan, bisa makan juga, itu roh. Itu wakilah gitu, ada beberapa tafsiran. Tapi ada yang mengatakan roh itu malaikat Jibril. Intinya apa? Intinya kita nggak usah lihat itu siapa. Tapi yang kita lihat adalah mereka turun untuk mendoakan, untuk mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Termasuk salamun qawlan min salamun hatta sehingga subuh. Jadi siapapun yang beribadah waktu itu maka akan mendapatkan doanya para malaikat. Tentunya yang ibadahnya ikhlas. Ya, kita Bukan berharap-harap tadi. berharap pengen karena Allah atau karena Lailatul Qadar. Nah, itu. Niatnya ini ya. Nah, kita ini berbicara begini, kita nggak mau artinya jangan suka ngiming-ngimingi. Artinya udah saatnya kita ngomong yang apa adanya. Ya. Kalau dibilang kita, oh ini belum tingkatan kita. Mau sampai kapan tingkatan kita itu? Bener gak? Kalau tahu-tahu udah mati, diiming-imingi. Kita memang selalu diiming-imingi untuk beribadah. Nah, kadang seperti itu. Kamu Ketemu puasa sama ini orang. nanti dapat ini. Urut tingkatannya. terus kapan tingkatannya? Tapi ada ya, jawabannya itu mati itu tidak Mati itu tidak enggak- pernah di tingkatan. Nggak perlu sudah mencapai tingkatan berapa baru mati. Apalagi Islam kita udah berapa tahun? Udah berapa tahun Islamnya? Balik. Terakhir. Baliknya 15 tahun atau 10 tahun? Ya, itulah tentang uniknya Lailatul Qadar. Dan jadi nanti intinya Lailatul Qadar itu juga berhubungan dengan Al-Qur'an. Jadi yang paling membahagiakan kita semuanya ini, di situ turunnya sebuah pedoman yang membuat insya Allah pedoman itu memang kalam Allah, cuman dijabarkan ke dalam bahasa Arab gitu loh. Kalamullah itu memang kalamullah yang bukan makhluk ya, tapi dijabarkan ke dalam bahasa Al-Quran. Nah,
Itu isinya panduan-panduan supaya kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jadi ini udah pasti, itu ada pedoman yang bagus untuk, bukan bagus, memang Bagus. itulah perintah itu, syariat. Agama itulah syariat. Al-Quran itu. Semua ada di Al-Quran. Mau ngapain, mau dukun Al-Quran. Ada semua, Pak. Mau ngelawan santet Al-Quran. Minta rezeki Al-Quran. Apalagi mau minta sembuh dari penyakit, Al-Quran. tenang hati dari segala. Mau nambah, Ya bisa Al-Quran. apa juga? Itu pakai doa itu amalan Nabi Yusuf itu ada itu. Langsung mahabbah ya. Ketika pas kalimat apa? Fokus musim langsung ke situ. Nambah yuk. Iya, 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 memang Masukin seperti itu. nambah minum. Ah, Moga. ya. Gimana, moga. Anu, Pak. Itu Gus ya. Iya. Oke, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, saya kira itu pembicaraan kita tentang Lailatul Qadar. Jadi mungkin ya masih banyak kekurangan atau apa. Memang itu adalah pengetahuan kita, pengetahuan saya yang Pendapat sangat lain. minus, dan tadi pengetahuan dari Mesin. Jadi kita itu saling menghargai pengetahuan orang lain. Jadi itu seperti itu. Bahasan Lailatul Qadar dari kita ya. Anak-anak muda apa orang-orang muda ini? Oh, tua. Istuara kita nang terus. Tua gitu. Terus. Saya kira ini sudah hampir larut malam. Sebentar lagi ini pukul 12. Dan mari kita sudahi pertemuan kita hari ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Iya kan. Iya. Kan, bener kan? Sekian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya, walaikuminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diklik